Beyond Time, bab 680-681. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Entah itu suara bangga sang kapten atau kata-kata Suking, keduanya berada pada level yang tinggi, melayang di langit dan tidak beresonansi dengan bumi. Entah itu menggigit Dewi Merah, menjarah asal bulan merah, atau bahkan menyelamatkan anak-anak penguasa, semua itu, bagi para kultivator biasa di aula pemberontak bulan, memang mengagumkan, tetapi tidak terkait erat dengan keberadaan mereka sendiri. Terlepas dari apa yang dilakukan pihak lain, itu adalah urusan para petinggi. Meskipun hal itu menginspirasi dan menggembirakan, perasaan ini pada akhirnya kurang memiliki dampak langsung pada pikiran mereka. Ini adalah ciri khas sifat manusia. Orang cenderung hanya peduli pada keselamatan mereka sendiri dan hal-hal yang paling dekat dengan mereka. Sama seperti dulu, penduduk Kabupaten Fenghai tidak terlalu peduli siapa gubernur kabupatennya. Yang mereka pedulikan adalah keracunan yang mereka alami. Saat itu, Suking menggunakan hal ini untuk mengumpulkan kekayaan rakyat di ibu kota Kabupaten Fenghai. Situasinya sama seperti sekarang. Oleh karena itu, ketika Suking mengungkapkan identitasnya sebagai pengguna pil 9, itu merupakan pengungkapan yang jauh lebih mengejutkan. Keributan itu melampaui segala sesuatu sebelumnya. Hampir semua kultivator pemberontak bulan terguncang dan gelombang emosi meluap di hati mereka saat mereka menatap Suking dengan tak percaya. Nama pil 9 terlalu bermakna bagi para kultivator pemberontak bulan. Kemunculannya setahun yang lalu memberi harapan bagi para kultivator pemberontak bulan. Dia seorang diri telah mengubah struktur pil penangkal kutukan, menyebabkan pil penangkal kutukan, yang awalnya sangat mahal hingga sulit untuk mendapatkan satu pil pun, menjadi pil yang mampu dibeli oleh semua orang. Harganya telah turun puluhan atau ratusan kali lipat. Tindakan ini dipenuhi dengan pahala yang tak terhingga dan menimbulkan kehebohan besar, memungkinkan sejumlah besar kultivator yang berada di bawah kutukan untuk meredakan rasa sakit yang menyiksa tubuh dan pikiran mereka. Mereka dengan tulus berterima kasih kepada pil 9. Semua orang di aula pemberontak bulan, dari wakil ketua aula hingga kultivator biasa, menghormati pil 9. Bahkan kepala aula ketiga, yang telah menanyai Suking, telah mencari guru pil 9 berkali-kali. Dia bahkan telah meninggalkan pesan di kuil pil 9, memohon kepada pil 9 untuk bergabung dengannya berkali-kali. Bahkan tidak perlu membicarakan yang lain. Hampir 60% kultivator aula pemberontak bulan yang selamat telah meminum pil 9. Pil penangkal kutukan yang diciptakan oleh Master Pil 9 telah mengguncang seluruh Moon Rebel Hall seperti kilat saat itu. Itu adalah pil obat yang benar-benar dapat mengurangi kutukan. Begitu pil ini muncul, reputasi pil 9 langsung melejit. Adapun ucapan bahwa guru pil 9 berbudi luhur dan baik hati, tidak hanya menyebar di aula pemberontak bulan, tetapi bahkan para kultivator di dunia luar pun tahu dan mendengarnya. Bahkan kuil bulan merah pun sangat menghargai dirinya. Oleh karena itu, ketika kata-kata Suking bergema, teriakan kaget dan seruan pun terdengar di area tersebut. Pil utama ke-9. Penguasa bulan, sebenarnya adalah pil utama ke-9. Masalah ini terlalu besar, benarkah? Jika benar, maka kita masih punya harapan. Jika Moon Lord adalah Master Pil 9, aku akan sepenuhnya mendukung Moon Lord. Hidupku diselamatkan oleh pil obat Master Pil 9. Aku juga mendukungnya. Pada saat itu, hati semua kultivator di sekitarnya bergemuruh dan mereka secara naluriah mendekati Suking. Hati ketua aula keempat juga bergejolak. Dia menatap Suking dan sangat terguncang. Ketua aula ketiga benar-benar terkejut. Baginya, berita ini sangat berdampak. Para bawahannya juga ragu-ragu dan berhenti berjalan menuju aula pemberontak bulan. Ada juga beberapa orang di kerumunan yang kegembiraannya melebihi yang lain. Pada saat itu, tubuh mereka bahkan gemetar. Tatapan yang mereka gunakan untuk memandang Suking memancarkan cahaya yang intens. Di antara mereka, yang paling bersemangat tak lain adalah tetangga Suking. Sosok kekar ini sebenarnya adalah pengikut pertama pil 9, dan dia menatap Suking dengan tak percaya. Dia ingat bahwa belum lama ini, pihak lain telah mengajukan pertanyaan kepadanya. Jika dia melihat pil 9,
Apakah dia akan mengenalinya? Dia masih ingat jawabannya. Dari apa yang bisa dilihatnya sekarang, meskipun Su King belum mengeluarkan bukti apapun, dia secara naluriah merasa bahwa pihak lain benar-benar Master Pil 9 yang dia ikuti. Penilaianku tidak salah. Ada angin putih di padang pasir, jadi guru pasti ada di sini. Alasan mengapa kita tidak menemukannya sebelumnya dan alasan mengapa patung guru tidak muncul adalah karena guru memiliki identitas lain. Kerumunan itu terkejut, dan seruan serta gumaman bergema, tetapi tak pelak lagi, masih ada beberapa keraguan dan kebimbangan. Bagaimanapun, siapapun bisa mengucapkan kata-kata, dan kebenaran adalah yang terpenting. Su King tentu saja mengetahui hal ini. Karena itu, dengan lambaian tangan kanannya, sepotong daging terbang keluar. Ditemani sejumlah besar ramuan obat, Su King melakukan alkimia di tempat di depan semua orang. Saat dia melambaikan tangannya, pil penangkal kutukan itu dengan cepat terbentuk di depannya. Su King telah memurnikan pil ini berkali-kali dan sudah terbiasa dengan prosesnya. Tak lama kemudian, 9 pil obat terbentuk. Di bawah mata pembatas racun Su King, struktur di dalamnya langsung berubah. Ini bukan lagi pil obat yang mengurangi kutukan sebesar 50%. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi Su King dan terbentuknya tempat penyimpanan rahasia, Su King memiliki ide baru tentang cara mengurangi kutukan lebih lanjut. Yang dia sempurnakan sekarang adalah pil yang mengurangi kutukan sebesar 70%. Begitu 9 pil itu muncul, langit berubah warna dan angin bertiup. Su King melangkah maju. Dia berubah menjadi patung pil 9. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, 9 pil obat langsung terbang keluar. Satu terbang menuju Li Xiaoshan dan yang lainnya terbang menuju Divine Sparrow. Yang ketiga terbang menuju ketua aula ketiga, yang keempat menuju ketua aula keempat, dan 2 lagi mendarat di tengah kerumunan. Sisanya terbang menuju para pengikutnya. Tetangga yang bertubuh kekar itu juga mendapatkannya. Hanya dengan munculnya pil dan auranya, lingkungan sekitar terpengaruh, menyebabkan kutukan dalam tubuh para kultivator pemberontak bulan di daerah ini kehilangan sebagian aktivitasnya. Bahkan, mereka tidak perlu meminum pil itu untuk memverifikasi keasliannya. Hilangnya aktivitas kutukan tersebut menyebabkan semua kultivator pemberontak bulan di sini bernapas dengan sangat cepat. Adapun semua orang yang telah mendapatkan pil obat, ekspresi mereka bahkan lebih muram. Mereka tidak ragu-ragu dan langsung memakannya. Setelah itu, aura mereka langsung melonjak dan kekuatan kutukan terlihat berkurang. Ketua aula ketiga terdiam. Mata Divine Sparrow memancarkan kilatan aneh. Orang yang paling terkejut adalah Li Xiaoshan. Saat kutukannya berkurang, aura akumulasi jiwa meningkat dari tubuhnya. Adegan ini membuat ekspresi Li Xiaoshan berubah. Saat itu, alasan utama mengapa dia gagal memasuki alam akumulasi jiwa adalah kutukan di tubuhnya. Saat ini, dia jelas merasa bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk menerobos lagi. Kutukan itu berkurang hingga 70%. Suaranya yang serak menggema, benar-benar membangkitkan semangat orang-orang di sini. Tetangga Su King, pria bertubuh kekar itu, adalah orang pertama yang bergegas keluar. Dia membungkuk kepada Su King dan memberi salam dengan lantang. "Salam, Tuan." Setelahnya, para pengikut lainnya juga memberi salam dengan penuh semangat. Hal yang sama juga dilakukan oleh semua kultivator aula pemberontak bulan di sekitarnya. Dalam sekejap, suara puluhan ribu orang berubah menjadi gelombang yang bergema di langit. "Salam, Tuan." Li Xiaoshan menarik napas dalam-dalam dan menatap Su King. Kemudian dia menundukkan kepala dan membungkuk. Divine Sparrow mengangguk sedikit tanda setuju. Beberapa orang di kerumunan yang menyambut Su King adalah bawahan dari kepala aula ketiga. Adapun kepala aula ketiga sendiri, hatinya diliputi gejolak emosi yang tak berujung. Ia menatap Su King dengan linglung dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Pihak lain memiliki kualifikasi yang cukup, dan reputasinya sudah mencapai puncaknya. Ketua aula ketiga terdiam sejenak. Ia melangkah maju beberapa langkah dan berbicara dengan suara rendah. "Penguasa bulan, kau sebelumnya mengatakan bahwa kau menjarah asal-muasal bulan merah." Su King mengangguk. Dengan lambaian tangannya, tempat penyimpanan rahasia di belakangnya muncul. Bulan ungu di dalamnya bersinar dan darah yang terbentuk oleh kekuatan bulan merah menyembur di sekitar Su King. Sang kapten mencibir dan berbicara dengan angkuh.
Apakah kau melihatnya? Inilah alasan mengapa adikku mampu memurnikan pil yang benar-benar dapat mengurangi kutukan. Dia menjarah sumber ilahi, sehingga dia dapat menetralkan kutukan Dewi Merah. Ketua Aula ketiga menatap bulan ungu di ruang penyimpanan rahasia dan kilatan intens muncul di matanya. Emosinya berfluktuasi tetapi dia menekannya dan berbicara lagi. Bintang bulan merah akan segera tiba. Bagaimana kita akan menghadapinya? Kita bahkan tidak perlu memikirkan Dewi Merah, kuil bulan merah saja sudah di luar jangkauan kita. Putra ilahi itu sudah hampir setara dengan dewa. Su Qing tidak berbicara. Kapten itu mencibir dan kilatan dingin muncul di matanya. Bagaimana jika kuil bulan merah sudah tidak ada lagi? Saat ia berbicara, sang kapten mengangkat tangannya dan sehelai rambut putih muncul di tangannya. Begitu helai rambut itu muncul, aura dewa terpancar darinya. Kami juga punya dewa. Ini adalah sebuah simbol. Aku bisa membuka pintu kapan saja dan meminta dewa untuk bertindak. Para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan seketika terdiam. Pupil mata Li Xiaoshan dan Divine Sparrow juga menyempit. Napas kepala Aula ketiga terengah-engah dan detak jantungnya semakin berdebar kencang. Ia menahannya dengan susah payah dan bertanya lagi. Bagaimana kita akan bertarung ketika Dewi Merah tiba? Sang kapten mengangkat alisnya dan hendak menjawab ketika Su Qing menghela napas pelan dan berbicara dengan suara berat. Apa tujuan awalmu bergabung dengan Balai Pemberontak Bulan? Bukankah untuk melawan dan memberikan segalanya? Sekarang ada kesempatan, bahkan sebagai orang luar, aku bersedia mempertaruhkan nyawaku untuk itu. Mengapa kau masih begitu ragu? Jika hati kalian tidak teguh, kalian bisa pergi. Kata-kata Su Qing langsung menyentuh pikiran mereka yang ragu-ragu. Ketua Aula ketiga mengepalkan tinjunya dan tekad terpancar di matanya. Dia membungkuk kepada Su Qing dan hendak berbicara. Namun, pada saat itu, langit bergemuruh dan suara gemuruh meledak. Saat Dewi Merah turun, ayahku akan bangkit. Saat suara itu bergema, sebuah wajah besar tiba-tiba muncul di langit. Wajah itu milik seorang pemuda dengan temperamen luar biasa, dan rambut panjangnya terurai seperti ular, terus menyebar. Itulah penampilan asli putra mahkota. Di sampingnya berdiri Putri Mingmei yang mengenakan baju sirah perang, dengan sungai waktu mengalir di bawah kakinya, memancarkan aura yang menakjubkan. Di sampingnya ada putri kelima, meskipun ia tampak tua, fluktuasi energi dari tubuhnya sangat misterius. Adapun Old Eight, kekuatan dahsyatnya menyebar, memengaruhi semua makhluk hidup. Terakhir, masih ada satu lagi. Ada juga seorang pemuda berjubah hitam, menyerupai putra mahkota. Ia berdiri di antara langit dan bumi, matanya seolah mengandung kehancuran matahari dan bulan, dan aura jahat yang tak tertandingi terpancar dari seluruh tubuhnya. Kekuatan aura jahat ini, bahkan jika berdiri sendiri, tampaknya melampaui semua saudara dan saudari lainnya. Kemunculannya bahkan membuat langit merah menyala sedikit meredup. Dia adalah Old Nin. Kedatangan dan ucapan anak-anak penguasa itu segera menyebabkan para kultivator Aula Pemberontak Bulan di bawah gemetar. Mereka menundukkan kepala secara serentak. Hati Li Xiaoshan dan Divine Sparrow bergetar saat mereka menundukkan kepala. Hanya Su Qing yang melangkah maju dan membungkuk. Salam, kakek pertama, nenek ketiga, nenek kelima, kakek kedelapan, kakek kesembilan. Putri Mingmei mengangguk, nenek lima tersenyum, dan kakek kedelapan tertawa terbahak-bahak. Tatapan kakek kesembilan tertuju pada Su Qing. Adapun sang pewaris, tatapannya dipenuhi kekaguman. Setelah itu, dia menatap para kultivator di bawah dan berkata dengan hikmat. Nenek moyang kalian semua adalah kaum ayahku. Mereka berjuang bersama ayahku hingga malapetaka itu datang. Selama bertahun-tahun dan zaman yang tak terhitung jumlahnya, kalian semua telah menderita. Kali ini, kemunculan Su Qing memberi kami harapan. Mari kita akhiri takdir ini dan siklus menyakitkan ini. Kita semua bersama. Saat suara putra mahkota bergema, hati para kultivator dari Aula Pemberontak Bulan dipenuhi kegembiraan. Setelah mengalami serangkaian peristiwa di sini, tekad muncul di mata mereka. Su Qing, ceritakan pada kami tentang rencana kakak seniormu dan gurumu. Sang pewaris menatap Su Qing. Su Qing mengangguk dan menatap kapten. Keduanya saling memandang dan melihat tekad serta kegilaan di mata masing-masing. Hancurkan kuil, hidupkan kembali penguasa, hadapi musuh tanpa rasa takut, dan telan Dewi Merah.
Sekarang, mari kita selesaikan langkah pertama dan hancurkan kuil itu. Saat kata-kata itu terucap, langit bergemuruh dan niat membunuh terpancar. Gunung-gunung dan sungai-sungai bergema, dan bumi memancarkan niat membunuh, dengan berbagai macam ahli bermunculan dari mana-mana. Para kultivator pemberontak bulan, dengan niat membunuh yang ganas, melepaskan amarah mereka, menyebabkan langit dan bumi bergetar sebagai responsnya. Pada saat itu, niat membunuh dari langit, bumi, dan semua makhluk hidup berkumpul dan bangkit dari segala arah, tertuju pada dataran pertobatan. Kamera itu mengunci target ke markas besar kuil. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Momentum yang terkumpul sebelum perang perlu dimanfaatkan sekaligus, jika tidak, momentum itu pasti akan menurun dan habis. Para kultivator pemberontak bulan saat ini berada dalam situasi seperti itu. Dengan kata-kata sang pewaris, dengan suara Suking, dengan semangat sang kapten, puluhan ribu kultivator pemberontak bulan di aula pemberontak bulan memancarkan momentum yang kuat, mata mereka mengungkapkan tekad dan kesiapan untuk bertarung sampai mati. Membunuh. Tidak diketahui siapa yang meneriakkan itu, tetapi tak lama kemudian, semua orang secara naluriah membuka mulut mereka dan mengeluarkan teriakan yang berasal dari lubuk jiwa mereka, seolah-olah mereka ingin melampiaskan rasa sakit dan ketidakberdayaan hidup mereka dengan kata itu. Pada saat ini, akal sehat tidak lagi penting. Strategi menjadi tidak berarti di hadapan momentum ini. Semua orang berubah menjadi manusia biasa, dan ketika manusia biasa itu marah, darah akan berceceran di mana-mana. Realita sudah ada di depan mata mereka. Dewi Merah akan segera tiba dan situasinya sudah pasti berujung pada kematian. Sekarang, ada harapan, dan itu adalah harapan terbesar dalam kurun waktu yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan orang yang paling penakut pun akan memiliki keberanian untuk memberontak. Lagi pula, bagaimana mungkin mereka yang bisa masuk ke aula pemberontak bulan tidak memiliki keberanian? Ujian di aula pemberontak bulan sudah menyingkirkan terlalu banyak orang yang tidak memenuhi persyaratan. Warna dunia di pegunungan kehidupan pahit berubah. Teriakan kultivator pemberontak bulan melahap gunung dan sungai, mengguncang langit. Melihat ini, Suking menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke aula pemberontak bulan. Kapten juga masuk pada saat yang bersamaan. Begitu mereka berdua masuk, cermin pemberontak bulan, yang telah berubah menjadi langit, berkilauan dengan cemerlang. Fluktuasi teleportasi muncul dari dalam. Ini adalah kemampuan lain dari balai pemberontak bulan yang hanya dapat digunakan oleh penguasa pemberontak bulan, teleportasi skala besar dan luas di seluruh wilayah pemujaan bulan. Pada saat itu, teleportasi bergemuruh dan suara kapten bergema dari aula pemberontak bulan. Semua patung, kembalilah ke posisi masing-masing. Saat suaranya menggema, patung-patung kultivator pemberontak bulan di dunia luar langsung menuju aula pemberontak bulan dengan niat membunuh dan tekad yang kuat. Di antara mereka ada Li Xiaoshan, Divine Sparrow, dan para kultivator yang telah dibebaskan dari segel. Adapun sang pewaris dan yang lainnya, mereka tidak perlu memasuki aula pemberontak bulan. Bagi mereka, mereka bisa pergi kemana saja di wilayah luas ini hanya dengan berpikir. Para kultivator biasa dari pegunungan kehidupan pahit tidak diminta untuk berpartisipasi dalam perang ini. Oleh karena itu, di bawah tatapan Ning Yan, Linger, dan yang lainnya, langit bergejolak dan cermin pemberontak bulan langsung menghilang. Ia menuju ke dataran pertobatan tempat markas besar bulan merah berada. Kecepatan adalah hal terpenting dalam perang. Di tengah wilayah pemujaan bulan, dataran pertobatan. Dataran itu terbentang luas. Saat melihat sekeliling, tidak terlihat pegunungan. Tanah itu ditutupi rumput merah, dan ketika angin bertiup, padang rumput itu bergelombang seperti lautan merah. Di tengah dataran ini, terdapat sebuah danau yang sangat besar. Air danau itu seperti darah, mengeluarkan bau darah yang menyengat. Tampaknya sama dengan air di sungai Yin pengorbanan. Di tengah danau terdapat sebuah pulau. Sesosok raksasa yang tak terkalahkan dipaksa tunduk dan berlutut di sana. Meskipun berlutut, tubuhnya yang tinggi dan auranya yang pekat masih membentuk tekanan yang menakutkan. Sejumlah besar kuil dibangun di sekitar kaki raksasa itu. Namun, semuanya diselimuti cahaya merah dan tidak dapat dilihat dengan jelas. Cahaya ini berasal dari langit dan bintang bulan merah. Dari kejauhan, segala sesuatu di pulau itu tampak buram di bawah selubung cahaya merah. Selain itu, warnanya sangat berbeda dari dunia luar.
Warna merah di area lain berwarna merah muda. Hanya tempat ini yang dirawat secara khusus dan berwarna merah tua. Langit dan bumi di sini berwarna merah, dan cahaya merah tak berujung berkumpul di pulau itu, menyelimutinya dalam tirai darah. Aura Dewi Merah sangat pekat di sini. Selain itu, tidak seperti di masa lalu, suara-suara ibadah yang biasa terdengar di pulau itu, nyanyian pujian yang terus-menerus kepada Dewi Merah, tidak terdengar saat itu. Tempat itu sunyi, tidak ada suara yang terdengar. Hanya warna merah pekat yang menggantikan segalanya. Pada saat itu, suara kilat menggema dari langit dan memecah keheningan. Saat menimbulkan gema yang tak berujung, kehampaan itu terdistorsi, seolah-olah raksasa ingin berteleportasi ke dalam warna merah gelap ini. Namun, saat lampu merah berkedip, teleportasi tersebut gagal. Pada saat berikutnya, di udara di luar pulau, cermin pemberontak bulan tiba-tiba muncul dan melayang di udara. Setelah membesar dengan cepat, banyak tatapan jatuh dari cermin dengan niat membunuh yang mengejutkan, menatap pulau yang diselimuti warna merah. Sosok pewaris dan yang lainnya juga keluar dari kehampaan pada saat ini. Mereka juga menoleh dan ekspresi mereka berubah. Aura sang dewa, ekspresi Old Nin dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan bayangan pedang panjang terbentuk di tangannya. Pedang ini berwarna hitam pekat dan memancarkan aura jahat yang menakjubkan, menyebabkan dunia menjadi gelap. Dia menebas tirai darah merah gelap di depannya tanpa ekspresi. Begitu tebasan pedang itu mendarat, seolah-olah membelah langit dan bumi. Langit bergetar, melepaskan badai tanpa henti, dan bumi meraung, menekan danau darah di sekitarnya dan menciptakan cekungan. Akhirnya, benda itu mendarat di tirai darah gelap. Suara memekakkan telinga menggema dari tirai darah. Fluktuasi cahaya darah di dalamnya bahkan meredup sesaat. Kekuatan pedang itu menimbulkan gejolak di hati setiap orang. Namun, sesaat kemudian, ekspresi mereka membeku ketika melihat pemandangan di dalam tirai darah yang menipis itu. Di balik tirai darah, patung penguasa menjadi lebih jelas, memperlihatkan wujud lengkapnya dan para kultivator bulan merah yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tidak ada seorang pun di tanah. Semua kultivator di markas Red Moon duduk bersila di udara, mengelilingi patung penguasa seolah-olah mereka sedang menjaganya. Jumlah mereka sangat banyak sehingga sulit untuk menghitungnya dengan jelas. Di antara mereka, kultivator terlemah berada di alam jiwa baru lahir dan ada banyak ahli penyimpanan roh. Ada juga banyak kultivator nihilitas. Sebagian besar dari mereka mengenakan pakaian yang sama dan memakai jubah bulan merah berwarna merah darah. Imam besar juga ada di antara mereka. Melalui tirai darah, dia menatap para kultivator dari aula pemberontak bulan yang telah tiba. Ada juga beberapa ras dan sekte yang berafiliasi yang semuanya dalam keadaan siaga. Dan apa yang mereka kelilingi dan lindungi tidak lain adalah kulit fana Dewi Merah. Kulit fana Dewi Merah telah lama meregang. Itu seperti usus besar, menyelimuti kepala patung penguasa dan istana putra ilahi. Benda itu menggeliat dan berdetak secara ritmis seperti jantung. Gelombang aura dewa terus menyebar dari kulit fana Dewi Merah. Ditambah dengan penampilannya yang menyeramkan dan cahaya darah yang memenuhi langit, semua ini membuat pemandangan itu terlihat sangat aneh. Sepertinya kita datang di waktu yang tepat. Oldford sedang menjalani ritual kenaikan dewa. Sang ahli waris melihat semua ini dan berbicara dengan suara berat. Begitu dia berbicara, semua orang dari Moon Rebel Hall menjadi semakin serius. Pada saat itu, di aula tertinggi balai pemberontak bulan, tatapan sang kapten berkedip. Suking mengerutkan kening karena ingatan yang menggetarkan tentang leluhur sekte berlian bergema di benaknya. Guru, keadaannya tidak terlihat baik. Menurut apa yang telah saya baca, biasanya, ketika protagonis berada di ambang terobosan, seorang antagonis muncul untuk menghentikannya. Rasanya seperti kita telah menempuh jalan seorang antagonis. Dalam buku-buku cerita yang pernah saya baca, antagonis tidak pernah berhasil. Selalu protagonis yang berhasil menerobos di saat paling krusial, muncul, dan mengamuk. Ketika Suking mendengar ini, dia langsung mengabaikannya. Pada saat yang sama, Old Eight, yang berada di samping ahli waris, berbicara dengan tidak sabar. Saudaraku, bukankah itu sudah jelas? Siapa yang tidak bisa melihatnya? Mengapa repot-repot mengatakan hal-hal ini? Ayo kita hadapi dia saja. Sambil berbicara, dia bergegas keluar dan langsung mendekati tirai darah. Kemudian dia mengepalkan tangan kanannya.
Energi akumulasi jiwa menyebar dan sebuah dunia terbentuk. Sambil meraung, dia melayangkan pukulan. Niat membunuh terpancar di mata Putri Mingmei. Dia melangkah maju dan sungai waktu langsung muncul, berubah menjadi tombak. Dia memegangnya di tangannya dan mengayunkannya dengan ganas. Tombak ini melesat menembus waktu dan turun dari masa lalu dan masa kini secara bersamaan. Nenek Five memejamkan matanya dan lingkaran cahaya muncul di atas kepalanya. Lingkaran cahaya itu membesar, menyelimuti area tersebut sebelum tiba-tiba menyusut dan runtuh. Adapun soal pewaris tahta, dia menatap tajam Old Eight. Dengan lambaian tangannya, auranya meledak dan sebuah kuku terbang keluar dari tubuhnya. Kekuatan ilahi paku ini mengguncang langit. Itu adalah paku sang penguasa. Begitu muncul, ia membawa kekuatan penghancur saat menuju langsung ke tirai darah merah gelap. Kemanapun ia lewat, kehampaan akan meledak. Ada juga Old Nin. Dia berjalan maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Pedang panjang hitam yang mengandung niat membunuh muncul begitu saja dari udara di luar tubuhnya. Setiap pedang diselimuti aura jahat dan terus berkumpul. Dalam sekejap mata, mereka membentuk hujan pedang yang menutupi langit dan bumi saat melesat menuju cahaya merah gelap. Melihat ini, pendeta tinggi berbalut tirai darah merah gelap itu menyipitkan matanya dan melakukan serangkaian segel tangan. Seketika, semua kultivator bulan merah di sekitarnya meledak dengan tingkat kultivasi mereka dan menyatukan energi mereka dengan tirai darah, memperkuatnya dan menahan serangan. Secara logis, hanya sedikit penghalang pelindung di dunia ini yang mampu menahan serangan dari 5 kultivator pengumpul jiwa, kuku penguasa, dan pedang Old Nin. Namun, penghalang berwarna merah darah di markas Red Moon berbeda. Penghalang ini adalah susunan ilahi yang diciptakan oleh kekuatan Dewi Merah dan mengandung berkah dari Dewi Merah. Ini adalah salah satu fondasi kuil bulan merah. Ia sendiri sudah mampu memblokir akumulasi jiwa, apalagi sekarang bintang bulan merah telah muncul di langit. Semuanya menjadi lebih kuat, ditambah lagi dengan para kultivator yang memperkuatnya. Penghalang merah darah itu bergelombang, menghalangi pukulan si tua ke-8, menahan seni ilahi putri kelima. Bahkan ketika tombak Putri Mingmei menembus, tombak itu hanya menembus sejauh 3 inci. Bahkan kuku penggaris pun tak mampu menembusnya. Hanya pedang-pedang Old Nin, setelah berkumpul, akhirnya melancarkan serangan dahsyat. Serangan itu menciptakan retakan pada tirai cahaya, tetapi dalam sekejap mata, di bawah berkah Dewi Merah Tua, tirai cahaya merah tua itu langsung pulih. Semua ini menyebabkan ekspresi pewaris dan yang lainnya menjadi muram. Bukan karena mereka lemah, tetapi mereka tidak bisa menembus berkat dewa dalam sekejap. Pada saat itu, tingkat kultivasi mereka kembali melonjak. Old Nin bahkan mengangkat tangannya dan aura pembunuh di seluruh tubuhnya meningkat tajam saat itu. Mereka siap menggunakan kartu truf mereka. Pada saat itu, tawa sang kapten menggema dari aula pemberontak bulan. Dia pun melangkah ke langit. Kakek-kakek, nenek-nenek, kalian tidak perlu terus menyerang susunan ilahi kecil ini. Aku sangat mengenal tempat ini. Biarkan aku yang melakukannya. Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Lihat bagaimana aku menghancurkan susunan ilahi ini. Sang kapten memasang ekspresi bangga dan juga bersemangat. Ia berpikir dalam hati bahwa akhirnya tiba gilirannya untuk beraksi. Saat ini, ia sedang dalam suasana hati yang gembira. Ia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan penuh semangat ke langit. Pangsit kecil, pangsit sedang, pangsit besar, persegi panjang kecil, persegi panjang besar, semua pangsit dan persegi panjang, patuhi perintahku, muncul. Begitu suara kapten terdengar, langit bergetar. Satu demi satu, matahari buatan tiba-tiba turun dari awan. Total ada 5, beberapa besar dan beberapa kecil. Masing-masing berbeda. Lukisan itu juga mencakup 2 matahari yang pernah dilihat Suking di pantai kala itu. 3 pelangi muncul di cakrawala yang jauh. Ada 3 matahari buatan lainnya yang menanggapi panggilan kapten dan bergegas datang dari ras lain. 8 matahari muncul di langit, bersinar dan membakar pada saat yang bersamaan. Seketika itu, cuaca berubah dan seluruh dunia tiba-tiba bersinar terang. Hal pertama yang kulakukan saat tiba di wilayah pemujaan bulan adalah mengumpulkan matahari. Semua ini untuk hari ini. Sang kapten memasang ekspresi bangga saat dia meraung. Adikku, pinjamkan aku sinar matahari di pinggangmu. Suking melangkah keluar dari aula pemberontak bulan.
Dia menatap 8 matahari di langit dan tanpa ragu sedikit pun. Dia langsung melepaskan bola besi dari pinggangnya dan melemparkannya ke langit. Saat bola besi itu dilepas, aura Su King bergemuruh dan meledak. Perasaan rileks di seluruh tubuhnya menyebabkan matanya memancarkan cahaya yang sangat terang. Setelah bola besi ini melambung ke udara, ia langsung mengelilingi 8 matahari lainnya di langit dan membakarnya. Pada saat ini, cahayanya bahkan lebih terang dari sebelumnya. Tatapan mata sang kapten menunjukkan rasa puas diri. Ia mengangkat tangannya dan melambaikannya lagi. Sehelai rambut terbang melayang ke langit. Sehelai rambut ini tak lain adalah rambut sang dewa. Rambut itu tumbuh semakin besar di udara dan akhirnya menembus 9 matahari, merangkainya menjadi sebuah cincin yang terdiri dari 9 matahari. Cincin ini memancarkan energi yang mengerikan. Ia menutupi cahaya merah langit dan mengubur warna merah pekat bulan merah.